Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sekalian di mana berada, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di biologi kelas 12 yaitu bab ke-8 tentang mutasi. Apaan itu mutasi? Oke, mutasi yang dibicarakan di sini adalah mutasi yang di bidang biologi, bukan mutasi di kepegawaian. Kalau kepegawaian, mutasi artinya pindah tugas, tetapi mutasi di sini akan berbeda. Apa saja yang akan kita pelajari? Baik, kita akan pelajari dua hal di bab ke-8 tentang mutasi ini. Yang bagian A, yaitu kita akan baca tentang macam-macam mutasi. Baik, kita awali dari yang pertama, yaitu tentang macam-macam dari mutasi. Ya, nah, di macam-macam mutasi yang pertama, mutasi berdasarkan letak sel yang mengalami mutasi. Kita tahu bahwa di dalam tubuh makhluk hidup, sel itu ada dua macam. Ada namanya sel somatik dan ada juga genetik. Sel genetik, sel yang nanti bakal mewariskan sifat. Oke, kita belajar dari yang sel mutasi somatik dulu ya, karena selnya ada dua macam, maka mutasinya juga berdasarkan letak selnya dua macam. Ada mutasi somatik, yaitu sel-sel tubuh, dan mutasi genetik, yaitu pada sel gamet atau sel kelamin. Kita awal yang pertama, yaitu mutasi somatik, sebagaimana namanya terjadi pada sel tubuh yang bukan sel kelamin ya. Apabila terjadi pada sel yang sedang aktif membelah, akan mengakibatkan keabnormalan ketika lahir. Artinya maksudnya itu terjadi apabila di sel somatik tapi masih di dalam kandungan atau masih dalam bentuk janin, maka mengakibatkan keabnormalan atau ketidaknormalan. Tapi jika terjadi pada saat selnya sudah dewasa, misalnya sudah umur setelah lahir atau sudah tua, maka mengakibatkan keabnormalan yang kecil dan tidak ditolerir. Tidak ditolerir? Tidak terlalu tidak terlalu diperhitungkan atau bagaimana ya. Kemudian berikutnya tidak diwariskan kepada generasi berikutnya, karena terjadinya pada sel tubuh maka tidak akan diwaris. Contohnya yaitu kanker ya, karsinoma. Jadi orang-orang atau makhluk hidup yang terkena kanker setelah dia dewasanya, nah ini tidak atau mungkin pada saat di dalam kandungan juga tidak diturunkan. Yang kedua yaitu ada mutasi genetik yang berdasarkan letak selnya ini ya. Genetik, gen, sifat menurun ya. Yaitu mutasi yang terjadi pada sel gamet atau sel kelamin. Dalam hal ini kalau pada manusia itu ada ovum atau spermatozoa. Perubahan genetik yang besar dapat mengakibatkan kematian sel gamet. Jadi kalau seumpama mutasinya atau perubahan yang besar itu, tadi belum dijelaskan macam, ini langsung macamnya dulu ya. Kalau perubahannya sangat besar mengakibatkan kematian. Apabila perubahan genetik yang tidak begitu besar, sel gamet dapat melakukan pembuahan, dapat diwariskan kepada keturunannya. Contohnya adalah mutasi autosomal dan mutasi gonosomal. Maksudnya tetap di dalam mutasinya itu di sel kelamin, tapi nanti efeknya itu ada yang mengalami perubahan itu pada autosom atau sel-sel yang mengendalikan sifat-sifat di luar kekelaminan. Sementara kalau gonosom itu nanti mutasi yang berkenaan dengan berubahnya komposisi dari kromosom-kromosom seks. Kita pernah membahas bahwa dalam tubuh manusia misalnya itu ada 46 kromosom. Nah, 44 itu autosom, sementara yang 2 itu yaitu gonosom. Kalau laki-laki XY, kalau perempuan XX. Nah, insya Allah seperti itu. Oke, yang berikutnya yaitu macam mutasi berdasarkan penyebabnya. Jadi kelupaan itu, mutasi itu apa ya? Mutasi itu adalah perubahan sifat pada makhluk hidup dikarenakan bisa berubahnya kromosom, bisa berubahnya gen, bisa berubahnya basa nitrogen. Nanti kita bahas macam-macamnya.
Sekarang macam-macam yang secara detail ya, yang berdasarkan bagian yang mengalami mutasi. Berikutnya berdasarkan penyebabnya. Ada mutasi alami atau spontan, ada mutasi induksi atau buatan. Nah, ini manusia ini biasanya yang terlibat di sana. Oke, ini kita yang alami dulu ya. Perubahan genetis yang terjadi dengan sendirinya di alam tanpa campur tangan manusia. Penyebab mutasi ini adalah radiasi sinar kosmis, radiasi radioaktif alam, radiasi sinar ultraviolet, radiasi ionisasi interval dari bahan-bahan radioaktif alam. Ya. Jadi di alam ini ada bahan-bahan radioaktif yang selalu mengalami peluruan, termasuk juga cahaya matahari yang di sana ada ada ultraviolet, ada inframerah dan lain-lain, dan juga sinar kosmis yang dihasilkan oleh alam semesta ini. Hasil mutasi spontan biasanya bersifat resesif. Resesif itu tidak dominan ya, sehingga biasanya jarang muncul. Kemudian bersifat steril, artinya individu yang mengalami ini kemudian tidak bisa menghasilkan keturunan, sehingga sifatnya tidak diturunkan ke generasi berikutnya. Kemudian bersifat letal, artinya mematikan. Jadi individu yang mengalami mutasi secara spontan ini biasanya kualitas hidupnya menjadi jelek, sehingga dia resesif, tidak muncul, biasanya steril, tidak diwariskan karena dia tidak bakal menghasilkan keturunan dan bersifat letal atau mematikan. Yang B, mutasi induksi atau buatan. Nah, perubahan genetis yang terjadi oleh usaha manusia. Nah, ini hati-hati ya anak sekalian ya. Kalau nggak itu kepintaran atau kepandaian harus dilengkapi dengan akhlak yang mulia. Kalau enggak, waduh, di otak ada gak karuan ini ya. Mutasi ini sengaja dilakukan dengan menggunakan mutagen. Mutagen itu zat yang bisa menyebabkan mutasi, namanya mutagen. Baik berupa fisika, kimia, ada kurang satu yaitu biologi. Matematika nggak termasuk lah ya. Fisika, kimia, biologi. Mutagen kimia biasanya misalnya itu kolkisin, itu ada senyawa-senyawa ya, asam nitrat, gas metan, dan senyawa alkil. Nah, coba nanti tanyakan guru kimia ya. Kemudian mutagen fisika misalnya adalah radiasi-radiasi tadi, sinar X misalnya, sinar gamma, sinar beta, radiasi neutron, radiasi elektron. Oke, itu tadi mutasi berdasarkan penyebabnya. Yang berikutnya, yang ketiga, yaitu mutasi berdasarkan tempat terjadinya. Ya, itu tadi yang saya sampaikan. Bingung aku, apa tempat terjadinya? Maksudnya ini terjadinya itu di tingkat apa gitu ya, karena tubuh makhluk hidup yang multiselular terdiri dari sel. Selnya sendiri terdiri, di dalamnya ada inti sel. Nah, di dalam inti sel itu ada namanya DNA, ada namanya bahasa nitrogen, ada namanya gen, terus kromosom. Begitu. Dulu kita pernah belajar namanya materi genetik di kelas 12 di bab sebelumnya. Mutasi gen adalah mutasi yang terjadi pada susunan basa nukleotida. Masih ingat tahu nukleotida? Nukleotida itu satu susunan yang terdiri dari fosfat, gula, dan basa nitrogen. Biasanya berpasangan 3-3 namanya triplet. Gitu kalau nanti sudah kode genetiknya. Kalau nukleotidanya terdiri dari fosfat PO4, gula, kemudian setelah itu basa nitrogen. Ada adenin A, sitosin C, timin T, G, guanin. Nah, ini dilambang-lambangkan ini ya, kode-kode genetiknya. Bukan pada lokus atau bagian lain dari kromosom. Macam-macam mutasi gen meliputi delesi, insersi, substitusi, basa nitrogen, gitu ya. Jadi gen itu terdiri dari kode-kode genetik tertentu, nah yang dilambangkan. Jadi kayaknya tubuh ini juga ada coding-codingnya ini ya. Sekarang lagi musim ini belajar coding. Oke, seperti ini insersi. Nah ya, ada insersi, ada delesi, ada substitusi. Coba kira-kira
dari gambarnya kamu tahu nggak kira-kira apa maksudnya ya? Oke, kita awali dari yang insersi dulu ya. Dari insersi ini asalnya A, C, T, G, terus ketambahan. Nah, ini namanya insersi. Jadi bertambahnya satu basa nitrogen, yaitu di sini dicontohkan yaitu A, adenin. Ini kayak terjadi pada DNA ya. Jadi DNA-nya berubah. 4 jadi 5, berarti ketambahan. Sementara untuk deletion, nah dari kata del itu berarti dihapus. 4 jadi 3, yang asalnya A, C, T, G, T-nya hilang, kling hilang, tinggal 3, maka deletion. Dan yang berikutnya yang bawah adalah substitution, yaitu penggantian. Yang diganti misalnya ini T ganti G. Nah ini G ganti T, nih ACTG menjadi ACGG. Ini substitusi, jadi basa nitrogennya berubah. Efeknya bagaimana nanti? Nah, kita belajar di selanjutnya ya. Ini mutasi gen, jadi tempat terjadinya itu di gen. Ya, gen itu adalah rangkaian basa nitrogen tertentu yang mengkode sifat tertentu, yaitu gen. Nah, ini urutan basa-basa nitrogen. Kita belum ngomong kromosom loh, ini baru gen. Ya. Lah, dengan terjadinya mutasi itu tadi, maka mutasi gen ini punya beberapa efek. Ada yang diam, apa itu diam? Silent mutation ya. Kemudian ada mutasi salah arti ya, ini yang berbahaya ya. Menyebabkan terbentuknya asam amino yang berbeda. Dan mutasi tanpa arti. Masih diingat kembali ya bahwa di awal dari pelajaran kelas 11 dan juga di kelas 12 awal-awal itu juga ada penjelasan tentang sintesis protein. Jadi kalau tubuh ini akan membentuk suatu protein tertentu, itu ada tahap-tahap namanya sintesis protein. Maksud nanti tubuh mau bikin enzim, mau bikin hormon, diawali dengan sintesis protein. Ingat kembali ya, kalau masih lupa nanti kita bahas pada saat ketemu di video call ya, diskusinya. Oke, kita bahas yang pertama yaitu mutasi diam atau silent mutation. Ini ada urutan dari basa nitrogen kemudian menghasilkan asam amino tertentu. Misalnya ini ya, ini misalnya susunan mRNA normal. AUG metionin, AAG menghasilkan atau asam aminonya lisin, GUU fenilalanin kalau salah ya, kemudian GGC glisin, kemudian ada kode stop UAA. Nah, jadi dilambangkan seperti ini ya. Ini terdiri dari bahan-bahan kimia tertentu sehingga bisa direkayasa. Ini nanti kita bahas lebih detail di bioteknologi ya, diantaranya ada namanya rekayasa genetika. Tapi kita jangan terlalu mengarah ke sana, kita mencoba ini dulu ya. Oke. Nah, di kasus ini mutasi silent ini adalah penggantian basa nitrogen C, sitosin diganti dengan U, urasil. Tapi dalam kasus ini tidak mengakibatkan perubahan asam amino yang dibentuk. Jadi kode antara GGC dengan GGU itu sama-sama membentuk asam amino namanya glisin. Nah ini sih, sebetulnya dia mengalami perubahan, tapi karena asam amino yang bakal dibentuk adalah sama, maka dikatakan sebagai mutasi diam atau silent mutation. Yang berikutnya adalah mutasi salah arti lah, ini missense mutation ya, missense. Jadi sama dengan itu tadi ada perubahan, misalnya ini ada G, ya, guanin, diganti dengan adenin. Tapi ternyata ini, kode genetik ini, menyebabkan penggantian asam amino yang harus dibentuk. Jadi harus satu glisin menjadi serin. Nah, jadi basa nitrogen G diganti dengan basa A sehingga terjadi perubahan pembentukan asam amino. Nah, ini menjadi salah arti ya. Ini yang nanti
menjadi berbahaya. Ya, kok bisa berubah-berubah ya? Apa penyebabnya ya? Yaitu tadi yang namanya mutagen. Ada zat-zat yang menyebabkan mutasi. Yang berikutnya yang ketiga yaitu mutasi tanpa arti. Nonsense. Nonsense mutation. Nonsense. Mungkin kamu pernah dengar ya. Nah, kenapa bisa dianggap sebagai tanpa arti? Karena ternyata pada saat basa nitrogennya itu diganti, misalnya ini adenin diganti dengan urasil, ternyata menyebabkan codon stop, UAG stop, sehingga sintesis tidak terjadi. Makanya dikatakan tanpa arti. Jadi walaupun ini mengalami perubahan, atau mengalami mutasi, tetapi tidak punya arti apa-apa karena stop, nggak jadi. Jadi sehingga asam aminonya tidak terbentuk, stop, gitu ya, semacam begitu. Inilah kode-kode genetik atau yang bisa mengalami mutasi atau perubahan. Karena itu kita tetap berdoa supaya nggak sampai berubah. Dan kita juga menjaga makanan-makanan yang kita makan jangan sampai mengandung zat-zat yang menyebabkan mutasi atau disebut dengan mutagen, gitu ya. Berikutnya kita bicara yang lebih besar lagi. Lebih besar dari gen, yaitu kromosom. Jadi kumpulan dari beberapa atau banyak gen membentuk satu kromatid semacam ini. Saat ini satu kromosom ya. Lengannya namanya kromatid. Nah, yang warna-warni ini adalah gen-gennya. Jadi kalau tadi gen itu terdiri dari basa nitrogen, sementara kromosom terdiri dari beberapa gen. Nah, ini dibagi menjadi beberapa macam mutasi. Jadi mutasi ini terjadinya pada kromosom. Mutasi kromosom atau disebut dengan abrasi merupakan perubahan yang terjadi pada struktur dan jumlah kromosomnya. Jadi kita belajar struktur dulu baru nanti jumlah. Dan nanti mungkin ada penjelasan video di sini, tinggal dengarkan ya. Oke. Yang pertama mutasi karena perubahan struktur kromosom. Ini ada delesi, jadi sama dengan perubahan apa tadi, mutasi gen tadi juga ada. Ini delesi dari kata del, tadi hapus, before, after. Jadi misalnya ada suatu kromosom dengan urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tapi mengalami pengurangan 1, 2, 3, 4, langsung 7, 5, dan 6-nya patah atau putus. Nah ini namanya delesi. Kebalikan delesi yaitu duplikasi, bertambahnya segmen dari kromatid ini yang aslinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini ketambahan 3, 4-nya masih sama, 5 sama, ketambahan lagi ada 4, 5, 6. Jadi segmennya bertambah panjang di kromosom homolog. Ini duplikasi. Berikutnya yaitu ada inversi. Nah, nanti dijelaskan di video selanjutnya. Inversi ada dua macam nanti ya. Jadi inversi ini adalah bertukarnya gen dalam kromosom dari satu segmen ke segmen yang lain. Misalnya ini sebelumnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 menjadi 1, 2, 4 yang awalnya di sebelah bawah, di kromatid bawah, pindah ke atas melewati sentromer, sentrosom ya, melewati sentralnya kromosom. Nanti dijelaskan lagi di video selanjutnya. Berikutnya ada namanya translokasi. Translokasi, pindah lokasi ya. Jadi ini adalah berpindahnya satu segmen kromosom, yaitu DNA-nya ini ya. Angka berapa ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini ada RAB, RA7. Jadi pindahnya salah satu segmen dari satu kromosom yang tidak homolog ya ke kromosom lainnya. Ini bukan homolognya, bukan pasangannya. Nah ini bisa pindah. Naudzubillah, jangan-jangan kita ada, mudah-mudahan kita nggak ada ya, nggak sampai yang pindah. Berikutnya adalah katenasi ya. Di katenasi ini juga sebetulnya translokasi, cuman katenasi ini setelah mengalami translokasi itu membentuk kromosomnya, kemudian membentuk seperti lingkaran begini.
Sebetulnya sama, ini juga translokasi, tapi kemudian kromosomnya membentuk semacam lingkaran. Nah, misalnya begini ya, A, B, C, harusnya kan ABC nih kan, ABC menjadi ABX. Jadi XYZ-nya pindah tukar dengan ini. Nah, ini seolah-olah ini berpasangan X dengan X ini. Jadi dia membentuk lingkaran disebut dengan katenasi. Ini mutasi kromosom. Berikutnya yaitu mutasi kromosom jenis yang kedua, yaitu karena perubahan jumlah kromosomnya. Nanti di video juga dijelaskan yang sebelumnya tadi ya. Nah, ini nanti ini di videonya kita ada penjelasan lagi. Berikutnya yaitu perubahan jumlah kromosom yang dapat mengakibatkan mutasi. Ini perubahan setnya ya. Jadi kalau tadi kan DNA yang berubah, kalau ini di kromosomnya, set kromosomnya, ada disebut dengan aneuploid atau disebut juga euploid. Kemudian yang kedua disebut dengan perubahan penggandaan atau aneusomik. Apa bedanya ya? Oke, kita lihat video berikut ini. Ding. Nah, ya. Setelah kita membahas tentang mutasi titik atau mutasi gen, selanjutnya kita akan bahas tentang mutasi kromosom atau yang disebut dengan abrasi. Tapi sebelumnya, perhatikan terlebih dahulu kromosom berikut ini, yang terdiri dari beberapa segmen. Ada A, B, C, dan D. Pada mutasi kromosom, berdasarkan perubahan susunan kromosomnya, yang pertama ada yang disebut dengan delesi, yaitu jika hilangnya bagian lengan kromosom. Perhatikan gambar berikut. Kalau tadi A, B, C, D, sekarang berarti jadi B, C, D. Itu kehilangan segmen A. Selain delesi, yang kedua ada yang disebut dengan duplikasi. Kalau duplikasi yaitu penambahan lengan kromosom homolognya. Perhatikan gambar berikut. Dari A, B, C, D jadi A, B, C, C, D. Nah, berarti di sini terjadi penambahan segmen C. Itu yang disebut dengan duplikasi. Selanjutnya ada yang disebut dengan inversi, yaitu terjadi karena patahan kromosom yang melengkung tersambung kembali pada bagiannya dengan posisi terbalik. Atau perhatikan gambar berikut ini. Tadi A, B, C, D, setelah terjadi mutasi jadi A, C, B, D. Jika perpindahannya melewati sentromer, maka itu disebut dengan inversi perisentrik. Ya, sentromer tengah-tengahnya ya, bukan lagi. Di sini jadi B, A, C, D. Artinya perpindahan segmen tidak melewati sentromer. Berarti itu disebut dengan inversi parasentrik. Dan yang terakhir disebut dengan translokasi. Mutasi kromosom translokasi terjadi karena patahan kromosom tidak menempel pada kromosom homolognya. Berarti di sini harus ada kromosom yang non homolog. Misalkan kita tambahkan satu kromosom lagi, ada G, H, I, J. Setelah terjadi mutasi, jadi berubah jadi A, B, C, J, bukan D lagi, karena D-nya pindah ke kromosom yang non homolog. Jadi G, H, I, D. Nanti menempati posisi J. Nah, itu yang disebut dengan translokasi. Selain berdasarkan susunan kromosom, bisa juga berdasarkan perubahan jumlah kromosom. Dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada euploid, yang terdiri dari monoploid atau ditulis dengan N saja, dan contohnya pada lebah. Kemudian ada diploid atau ditulis dengan 2N, ini contohnya pada manusia. Dan yang terakhir ada polyploidy, berarti lebih dari 2N, bisa 3N atau 4N. Dan yang kedua ada yang disebut dengan aneuploid, terdiri dari monosomik jika kekurangan satu kromosom, berarti ditulis dengan 2N-1. Yang kedua ada nulisomik, berarti
kekurangan 2 kromosom, maka ditulis dengan 2N min 2. Selanjutnya ada trisomi. Ini kelebihan 1 kromosom, nanti ditulis dengan 2N plus 1. Dan yang terakhir ada yang disebut dengan tetrasomi atau kelebihan 2 kromosom, maka ditulis dengan 2N plus 2. Nah, itu adalah perubahan atau yang disebut dengan mutasi. Ya, jadi untuk yang ini, yang aneuploid atau disebut di sini euploid adalah pelipat gandaan kromosom atau pengurangan. Jadi setnya, misalnya jumlah kromosomnya manusia adalah 46, gitu ya. Jika mengalami kekurangan min 1, artinya itu kekurang pasangan semuanya, jadi tinggal 23. Kalau poliploid berarti tambah 23 lagi, semacam begitu. Itu semuanya yang set kromosomnya yang berubah. Sementara yang bawah ini bertambah atau berkurangnya salah satu kromosom saja. Misalnya manusia kan kromosomnya 46. Pada saat min 1 berarti kromosomnya menjadi 45. Pada saat min 2 berarti menjadi 44. Kalau kelebihan 1 menjadi 47. Kelebihan 2 menjadi 48, semacam ini. Beberapa keuntungan dan kerugian dari mutasi. Oke, singkat cerita bahwa mutasi adalah perubahan materi genetik, bukan pindah tugas. Ini kalau PNS. Perubahan materi genetik, jadi kita punya kromosom atau gen atau DNA itu mengalami perubahan dari aslinya, itu namanya mutasi. Paham ya? Oke. Jika tidak paham, ya nanti diskusi ya di Google Meet atau di Zoom. Ketemu langsung via dunia maya tapi ya. Oke, mudah-mudahan itu yang bisa kita pelajari, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan mudah-mudahan kita diselamatkan dari penyakit-penyakit yang tadi saya katakan ya, banyak sekali ya. Penyakit ini disebabkan oleh terjadinya mutasi. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.